Tapi malam hari ini untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam pemaparan materi topik pelajaran Alkitab tentang pengudusan. Untuk itu saya langsung saja mempersilakan kepada hamba Tuhan Bapak Walda Tristan Kilisan Sarjana Teologi untuk mengambil waktu dan kesempatan selanjutnya untuk pemaparan selama 40 menit ke depan. Selama 40 menit ke depan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ben Yanis Sarjana Teologi yang sudah memandu kita. Shalom, selamat malam buat saudara-saudara. Apakah suara saya mau cek sound dulu nih, apa bisa didengar? Suara belum jelas? Belum jelas ya, berarti saya harus mendekat ini. Kalau begini bisa dengar? Cukup jelas. Hah? Bisa ya? Apa yang lain bisa dengar? Dengar. Paro. Kalau begini bagaimana? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa terbaca. Pak Brams bisa dengar di daerah? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja. Saya diminta untuk 40 menit ya. Kalau gitu saya mau share screen aja dulu. Baik. Ini bisa keluar Pak Ben di layar? Bisa keluar Pak Ben? Boleh Pak Walda. Oh bisa ya? Oke baik. Kalau begitu kita mulai saja dan saya ajak kita berdoa dulu untuk kita belajar. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu kesempatan kami boleh belajar malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat. Tuhan menolong hamba-Mu ini supaya berbicara benar, tepat, dan kami semua boleh menikmati remah-remah surgawi, remah-remah ilahi dari Tuhan. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke, kami semua Tuhan, lebih heran, lebih dahsyat, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba bersyukur. Amin. Terima kasih. Suara saya masih terdengar jelas ini ya? Minta maaf Pak Walda. Ya. Saudara-saudara yang lain bisa dengar jelas suara Pak Walda. Kalau di saya kurang kedengaran ini. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Di sini bisa, Pak. Masih bisa. Oke, kalau masih bisa, saya minta Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti pertemuan ini, bisa enggak supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang ada, jadi bisa ditampilkan video ya. Silakan, Pak Abrams, Pak James, Pak Rally, apa ini? Pak Medi, Pak John, Pak Justin, bisa enggak pasang kameranya supaya saya tidak sendiri ya. Kalau saya kamera sendiri, kelihatannya canggung begitu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya mulai saja. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah diberikan kepada saya malam hari ini adalah pengudusan. Sebentar nanti sebelum saya masuk di dalam pelajaran kita, saya ingin supaya Bapak Ibu saudara-saudara menebak gambar yang ada di sini. Kira-kira siapa yang bisa tebak gambar yang ada di sini, kira-kira gambar apa? Angkat tangan, langsung jawab saja, silakan. Ada yang bisa tebak gambar ini gambar apa? Ada 3 orang. Di sini kita kelas belajar ya. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, itu berarti kita saling melengkapi. Jadi enggak usah canggung, tapi berbicara. Gambar orang, tapi dengan 3 rupa. Oke, kira-kira Pak Ben bisa deskripsikan apa-apa? Ya, jadi yang pertama itu yang paling besar itu seorang pria berkacamata. Ya. Kemudian ada seorang wanita di bagian kuping sebelah kanan. Ya. Mungkin seorang pria di bagian hidung dan mulut. Oke. Ada lagi yang bisa gambarkan?
Silakan. Terima kasih Pak Ben. Siapa ini yang hebat di filsafat ini biasanya bisa membaca ini. Pak Ben, terima kasih. Silakan. Pak Rivo, silakan. Waktu kita ini cuma 40 menit ini diberikan oleh moderator. Ya, Silakan. di bagian kirinya ada kereta api, rel kereta api. Oke, terima kasih. Yang lain masih mau tambahkan? Ya, makasih ya Pak Rivo. Yang lain mau tambahkan Pak Brams? Iya, Pak. Oke, silakan. Atau cukup? Ya, cukup saja ya. Oke. Apa maksud dari penampilan yang ada sekarang ini? Ini adalah gambaran bahwa ketika kita melihat ketika kita melihat Alkitab, saudara-saudara silakan untuk bisa melihat dengan sudut pandang yang dari mana. Dan ketika kita melihat Alkitab, ada banyak orang yang berpendapat seperti yang tadi Pak Ben berpendapat ada 3 objek. Sementara Pak Rivo tadi berpendapat ada 4 objek. Nah, inilah yang sedang kita pelajari bersama sehingga nanti ke depan kita akan melihat bahwa bagian-bagian ini yang akan melengkapi di dalam pembelajaran kita. Sampai sejauh ini suara saya masih kedengaran jelas ya, Pak Rivo ya? Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Terima kasih. Ini juga yang saya harapkan supaya tidak ada interupsi-interupsi lain-lain ya, gangguan-gangguan. Kalau begitu, saya harap supaya malam hari ini kita seluruh indera itu dikerahkan. Seluruh indera yang saya maksud di sini, manusia itu ada 5 indera ya. Melihat, mendengar, mengecap, mencium, merasakan, dan sebagainya. Nah, artinya kita harus melihat dulu dan mendengar. Dalam pengertian bahwa pembelajaran ini saya akan presentasikan dalam waktu yang tadi sudah disebut, sehingga saya mau supaya saudara-saudara bisa mengikutinya dengan baik. Jadi kita melihat tampilan yang nanti diberikan, kemudian mendengar, tentunya menyimak ya. Yang artinya ada satu catatan lagi yang saya ingin berikan supaya saudara juga menyiapkan catatan. Gitu. Jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi menulis atau mencatat. Mencatat di sini tidak usah mencatat secara keseluruhan ya, tapi mencatat yang penting. Kenapa? Nanti sebentar saya akan share PDF ini atau PowerPoint ini, dan kemudian nanti saya akan share juga, saya buat diktat begitu ya, materinya saya kirim lewat grup. Dan yang keempat, baru kita berbicara atau bertindak. Kenapa? Sebab ketika kita belajar, kita tidak membuat langkah-langkah yang ada di sini, yaitu melihat, mendengar, menulis, dan mencatat. Kita akan sebentar ketika datang di satu evaluasi, kita akan bertindak atau berbicara yang keliru, tidak komprehensif. Nah, makanya itu harus selalu seluruh indera kita itu berfungsi dengan baik, difungsikan, saya maksud difungsikan dengan baik, supaya nanti sebentar ketika kita berbicara, apakah kita berbicara lewat pertanyaan, ataukah kita lewat membuat sebuah ide-ide gagasan, ya, itu pasti kita akan memberikan sesuatu yang benar, tepat, dan berguna. Kenapa? Karena informasi yang ada yang di atas ini, informasi itu diperoleh dari apa yang kita lihat. Informasi itu kita dapat dari apa yang kita dengar. Informasi itu kita dapat juga dari sesuatu yang kita rasakan secara langsung. Saya contohkan begini. Saya ketika ketemu dengan Pak Rivo, saya langsung maki Pak Rivo. Ya. Saya langsung maki. Maki-maki tahu ya, maki-maki. Saya berbicara kasar kepada Rivo. Nah, kemudian Pak Rivo pasti indera yang bekerja di situ adalah indera telinga. Betul ya? Nah, ketika indera telinga itu bekerja, dia akan membentuk sebuah informasi. Nah, informasi itu akan diolah oleh otak, logika, kemudian dari logika itu muncul pertimbangan-pertimbangan. Nah, ketika saya memaki Pak Rivo, apa yang akan terjadi? 2, Pak Rivo bisa membalas dengan makian juga, atau Pak Rivo bisa berkata, Pak Walda, Tuhan Yesus memberkati Anda. Pak Rivo pilih yang mana ini? Tuhan Yesus memberkati.
Oh, terima kasih. Berarti informasi yang terjadi di sini telah membentuk sebuah kepercayaan, ya. Jadi informasi sekalipun hal-hal yang buruk, yang negatif, tetapi kita ingat Roma 8 ayat 8, segala sesuatu turut bekerja bersama-sama dengan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi sekalipun hal yang negatif itu bisa diubah menjadi sebuah hal yang positif dan menjadi sebuah kepercayaan. Dari kepercayaan inilah baru kita bangun sebuah keyakinan. Oke? Nah, begitu kita lanjut dengan bagian yang berikut. Nah, di dalam pembelajaran kita di malam hari ini di Bible Study, saya akan mencoba memberikan gambaran-gambaran. Yang pertama, pengertian dari kata, ya, dari kata kudus itu sendiri. Kemudian pada bagian yang kedua kita akan berbicara tentang mengapa adanya kudus, dan yang ketiga itu maksud dan tujuan kudus, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, kita mulai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara siap dengan apa yang sudah ada di atas, ya. Saya belum melihat ini Pak Rifo pegang ballpoint atau pena ini. Tapi saya harap supaya kita bisa menyimak dengan benar dan kemudian kita bisa berinteraksi dengan baik sebentar, ya. Oke, kalau begitu saya lanjut. Nah, dari kata ini saudara-saudara, sebentar ya. Nah, dari kata ini, kata pengudusan itu artinya sanctification ya dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Latin Vulgata dia dua, yaitu sanctus dan yang kedua adalah viscera. Yang pertama itu sanctus itu atau saint bahasa Inggrisnya, kemudian menjadi kudus, dan kemudian viscera itu bisa berarti menjadikan atau membuat. Jadi ini satu kata kerja aktif, ya. Kemudian di dalam kata kudus dalam Perjanjian Lama itu dia berasal dari kata kerja kadas, yang bisa diartikan mentahbiskan atau menyucikan. Kemudian kata kudus itu juga adalah kata benda kodes, yang berarti pemisahan atau kekudusan. Dan yang ketiga kata sifat, dia menjadi kados. Jadi ulang ya, ada kata kerja kadas, ada kata kerja benda kodes, dan ada kata kerja sifat, yaitu kados, yang berarti kudus, suci, atau terambil dalam bahasa Ibrani yang berarti memotong atau memisahkan. Jadi sekali lagi, kalau kita katakan bahwa kata kudus itu berasal dari kata bahasa Ibrani, bahasa asli kita Perjanjian Lama, itu yang berarti dia memotong atau memisahkan. Nah, seperti misalnya kita buat kue brudel ya, satu pan atau satu bal. Nah, ketika kita ingin membagi-bagikan, maka kita akan membuat potongan-potongan kecil. Saya kasih ke Pak Rivo, saya kasih kepada Pak Bram, saya kasih kepada Pak Ben. Nah, itu artinya kita sedang membuat pemisahan, gitu ya. Kita potong-potong itu. Kenapa? Karena dari hasil pemotongan itu ada maksud ketika saya memberikan kepada Pak Rivo atau saya memberikan kepada yang lain. Nah, kata kudus itu berarti kedahsyatan juga di dalam BL yang merujuk kepada bangsa Israel yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Karena Allah mereka adalah Allah yang kudus. Jadi artinya ketika Allah membuat bangsa Israel dipisahkan, eksklusif begitu ya, bahasa lain. Artinya bangsa Israel itu adalah bangsa yang eksklusif, bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih dari berbagai bangsa, dan kemudian Allah khusus peruntukan bagi Allah. Nah, itulah maksudnya Allah memilih atau Allah memotong atau Allah memisahkan bangsa Israel untuk menjadi representasi Allah atau menjadi perwakilan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Karena itulah muncul yang tadi disebut dengan kata kadas, kodes, dan yang kemudian kata kados. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama atau di kitab Perjanjian Lama, kata ini muncul ya, kata kudus ini muncul kurang lebih ada sekitar 230 kali. Dan kata kudus itu dari asal kata kekudusan. Dan kemudian di dalam
di dalam bahasa Yunani, koine, dia menjadi hagios. Nah, itu kita bisa lihat nanti di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, pengudusan hagiosmos dan membuat kudus suci atau menguduskan hagioso, itu muncul beberapa beberapa bagian dari asal kata kudus itu. Nah, jadi berarti dari bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, dia menjadi berubah seiring dengan bahasa yang bahasa Yunani yang ada di kitab Perjanjian Baru, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani itu sendiri juga dia bisa Oke, makasih. Jadi di dalam bahasa Yunani itu juga sendiri pun kata kekudusan itu bisa berarti herios dan hagios. Nah, ini tinggal berarti dicocokkan dalam konteks yang berbeda. Saya ingin katakan begini. Pak Engel Nelwan misalnya bilang, Pak, itu orang yang satu sana itu sudah nggak takut lagi pada Tuhan. Kenapa? Itu dia sudah mulai berani, mulai kurang ngajar misalnya ya, kata-kata yang seperti itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena pemahaman yang ada di dalam kata itu sendiri itu tidak selalu mengarah kepada satu konteks yang sama. Itu akan menjadi keliru ketika kita menempatkan konteksnya pada konteks yang keliru. Contoh ya, seperti tadi kata takut. Kata takut itu bisa berarti menjadi positif ketika kita kita memposisikan kata takut itu takut akan Tuhan, gitu kan? Takut akan Tuhan. Tetapi takut itu menjadi negatif ketika kita katakan bahwa justru kita takut pada setan. Gitu. Padahal Tuhan katakan jangan takut. Nah, kata jangan takut ini bisa menjadi negatif ketika kita berkata bahwa kita takut kepada iblis. Tapi sebenarnya yang harus menjadi reposisi kita adalah kita takut kepada Tuhan, bukan takut pada iblis atau takut pada setan. Ya toh, apalagi orang-orang dulu kan, masuk ngana. Itu di luar ada center class dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kata heroes dapat merujuk kepada sesuatu yang berimbang atau seri tanpa resolusi. Nah, artinya di sini, ini kata herios ini, sebetulnya ketika ada suatu perlombaan, ini sejarah di Yunani, ketika ada perlombaan, tetapi di sana seperti draw, begitu ya. Dia tidak dapat membuat sebuah keputusan, maka di situ dia harus dipisahkan. Dia harus membuat sebuah perimbangan untuk penilaian. Jadi juri di situ akan melihat bahwa oh, sekalipun posisi ini draw, tapi harus ada yang satu menang, satu yang tidak menang atau satu kalah, begitu. Nah, kata itu juga digunakan dengan kata hieros, berbeda dengan hagios. Nah, kalau hagios ini adalah kata yang mengandung konsep kekudusan, di mana Allah sendiri melaksanakan proses pengudusan itu. Nah, nanti sebentar kita akan lihat. Baik, saudara-saudara, saya pikir dari bagian ini kita sudah bisa membuat satu definisi mengenai kata kekudusan atau kata kudus. Tapi saya akan mencoba menarik dari 2 atau 3 pandangan ya. Yang pertama dari seorang yang bernama Martin Luther. Nah, Martin Luther ini dia hidup di abad ke-5 ya, abad ke-6. Jadi rupanya ini Martin Luther ini mengalami 2 abad. Di abad ke-5 ke abad 15 dan ke abad ke-16. Jadi 1483 sesudah Masehi sampai 1546. Nah, Martin Luther berkata bahwa pengudusan dimulai pertama kali dan meningkat setiap hari karena Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia melalui firman Allah dan memberikan pengampunan secara terus-menerus sampai orang percaya tersebut mencapai kehidupan yang tidak memerlukan pengampunan, yaitu ketika semua orang menjadi bersih atau suci. Nah, Martin Luther menegaskan yang terakhir adalah melalui definisi
Luther ini, pengudusan dapat dilihat dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah masa lalu, yaitu pengudusan secara definitif, dan yang kedua adalah pengudusan masa sekarang atau progresif. Dia akan berlangsung secara bertahap. Nah, itu seperti yang ada di atas, bahwa pengampunan secara terus-menerus sampai orang tersebut mencapai kehidupan yang tidak memerlukan pengampunan, yaitu ketika semua orang menjadi bersih dan suci. Nah, yang kedua, kita akan melihat pandangan dari Charles F. Finney. Nah, dia hidup di abad ke-18 sampai abad ke-19 ini ya. Dan dia berkata bahwa arti kata kudus dalam BL dan PB dapat dilihat dengan terminologi yang sama, yaitu dipisahkan untuk penggunaan yang suci, untuk menyucikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, berada dalam sebuah status pengudusan, artinya berada dalam status penyucian atau dipisahkan bagi pekerjaan Tuhan. Sementara yang ketiga, pandangan yang terakhir adalah Charles Baker. Ini dia hidup di abad ke-20 ini. Ya. Teman kami ini sempat bertemu dengan beliau waktu di Amerika. Oke. Charles Baker mengatakan pemisahan bagi Allah atau kata kudus itu artinya pemisahan bagi Allah, pemisahan dari jahat, kondisi yang diakibatkan atau tingkah laku yang sesuai dengan yang dipisahkan. Orang kudus adalah orang yang dipisahkan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris nanti kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 7 maupun 1 Korintus pasal 1 ayat 7 itu ada kata kudus. Jadi sebetulnya di sini bukan berarti called to be saints, tetapi called saints. Artinya orang dipanggil bukan untuk menjadi kudus, tetapi orang yang sudah kudus dipanggil untuk hidup kudus. Jadi menurut Charles Baker ini dua hal yang berbeda. Karena di situ bukan called to be saints, tapi called saints. Orang-orang kudus, bukan orang yang dipanggil untuk menjadi orang kudus. Tidak ya. Nah maka saudara-saudara, bentar saya mau cari hilangkan. Oh gitu ya. Ini ya. Nah, jadi ini yang berikut. Saudara perhatikan di dalam Bilangan pasal 7 ayat 1, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapi, dikuduskannya lah itu dengan segala perabotnya, juga mesbah dengan segala perkekasnya. Dan setelah diurapinya, dikuduskannya lah semua itu. Nah, di sini dia menggunakan kata kodesh. Ya. Tadi kita sudah lihat kan bagian. Nah, baru yang bagian kedua adalah 2 Tawarikh pasal 29 ayat 5. Raja Hizkia, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah segala kecemaran dari tempat kudus. Jadi di mana di bait Allah atau kemah yang didirikan oleh Musa ini, yang kemudian diteruskan nanti oleh Raja Salomo, yang disebut dengan bait Allah, ini adalah tempat yang kudus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kita lanjut. Karena itu di 1 Korintus pasal 6 ayat 11, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Nah, kata kudus di sini dia menggunakan hagiozo. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya sampaikan pengertian dulu ya. Kemudian konsep ilustrasi supaya saudara bisa mendapat gambaran seperti ini. Nah, Ibrani, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi artinya, Abraham sendiri diminta oleh Allah, oleh ketaatan Abraham, maka Allah minta Abraham keluar kamu dari Ur Kasdim. Ya. Dari Ur Kasdim kemudian Abraham pergi ke tempat di mana Tuhan tuju, itu daerah Hebron sana. Dan kemudian dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi dapat dikatakan kata Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tempat di mana Allah tentukan, itu juga menunjukkan bahwa di sana konsep kudus itu sudah terjadi. Nah, selain ilustrasi Abraham, ada ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini adalah Musa ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 9, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah dengan sama seperti
melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, artinya di sini, ini kalau ditafsirkan ini di Teluk Akaba ini, ya. Musa menggiring bangsa Israel, dan ketika mereka keluar dari tempat mereka diperbudak, tempat mereka diperhamba di tempat yang namanya negeri Mesir, Allah menuntun bangsa Israel lewat Musa untuk keluar kemana? Ke suatu tempat di mana tempat itu telah Allah sediakan yang disebut dengan land of promise atau land of promise, ya, tanah perjanjian, yang akhirnya kita ketahui bersama bahwa tanah itu adalah tanah Kanaan, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jadi di sini dua ilustrasi ini menggambarkan bahwa kata kudus itu artinya Allah memilih satu pribadi atau Allah memilih satu bangsa, kemudian keluar dari satu tempat, dan dari tempat itulah Allah menyediakan untuk rencana dan rancangan Allah. Jadi ulang, kata itu berarti bahwa Allah memilih satu pribadi, Allah memilih satu bangsa, ini konsep di dalam perjanjian lama, untuk keluar dari satu tempat, masuk ke dalam satu tempat yang baru, atau satu wilayah, satu daerah yang baru, satu tempat di mana Allah yang menyediakannya, dan kemudian Allah sendiri yang berkarya kepada pribadi itu, atau juga kepada bangsa itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa bangsa Israel dipilih, kemudian dipisahkan dari bangsa-bangsa, dan kemudian kata Allah memilih dan kemudian memisahkan bangsa itu untuk masuk dalam rancangan Allah, itu juga pengertian dari kata kados tadi, atau kata kudus. Nah, baik saudara-saudara, jadi bagian ini kita sudah melihat bahwa pengudusan dipisahkan dari titik A, kemudian dikhusus peruntukan bagi Tuhan, atau kepada satu tujuan yang Tuhan tentukan. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana atau mengapa kudus. Tadi saya sudah katakan bahwa di awal, mengapa bangsa Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa lain? Karena Allah ingin mengkhusus peruntukan bangsa Israel bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, kita melihat bagian yang baru di dalam perjanjian baru. Mengapa kita harus kudus? Nah, Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya, kudus itu sebagai syarat mutlak. Kudus ini sebagai satu syarat yang tidak bisa dipisahkan dari bagian yang untuk supaya kita bisa melihat Tuhan. Karena apa? Tanpa kekudusan, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, kita akan terpisah jauh dari Tuhan. Nah, kalau di dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu sudah jelas sekali. Bahwa Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah berkompromi dengan kudus. Manusia yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Manusia yang sudah masuk di dalam suatu pemberontakan secara secara masif, yang dapat disebut juga manusia adalah orang-orang berdosa, maka Roma 6 ayat 23 katakan, for the wages of sin is death, atau upah dosa adalah mati. Jadi dengan kata lain, bagaimana cara kita untuk bisa melihat Allah? Satu, kita harus betul-betul tidak dalam posisi berdosa. Kenapa? Karena Ibrani pasal 12 ayat 14 itu sudah jelas mengatakan, kalau kita berdosa, maka kita tidak akan melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kekudusan yang selalu ada padanya. Itu adalah non-moral Allah. Selain dia kekal, tetapi dia juga kudus. Nah, ini yang harus kita melihat secara tepat, bahwa
syarat untuk melihat Allah itu harus betul-betul kudus dan tidak ada dosa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa kudus? Bagaimana kita bisa tanpa ada dosa? Saya sedikit ingin berinteraksi di bagian ini, saudara-saudara. Kalau bisa saudara perkenankan, maka saya akan coba bertuju kepada Pak siapa ini? Pak ini tadi sudah itu ya keluar ya. Pak siapa ya? Ke Ibu ini saja, ke Ibu Krisma. Ibu Krisma masih bisa mendengar suara saya? Ibu Krisma? Atau Abang Anturi? Selamat malam Pak Abang Anturi. Bisa dengar suara saya Pak? Astaga, jangan kita baca cerita sendiri. Pak Anturi bisa dengar suara saya? Oh, nggak ada. Pak Ben, suara saya masih kedengaran? Cek sound dulu. Masih. Masih, makasih. Pak Roy, masih dengar suara saya, Pak? Pak Roy? Jelas di sini, Pak. Iya, saya mau cek ini. Pak Roy ini siapa ya? Bisa dinyalakan videonya, Pak Roy? Pak Roy? Oh. Pak Brams bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Oh, oke, baik, makasih. Pak Brams, mungkin Pak Brams bisa menjelaskan bagaimana kita bisa kudus sehingga kita bisa memenuhi syarat utama, yaitu untuk melihat Allah. Silakan Pak Brams. Percaya Injil, Pak. Ya, Percaya, Pak. percaya. Dengan Percaya iman. apanya percaya, Pak? Percaya Injil sehingga melalui pengudusan status berdosa berubah menjadi kudus. Begitu ya, terlalu sederhana sekali ya Pak ya, gampang sekali menjadi kudus rupanya. Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Roy ini, karena Pak Roy tadi sudah unmute. Silakan Pak Roy, bisa nyalakan video. Saya bisa mengajak interaksi sedikit ya. Pak Roy? Ya, Pak, baru bergabung Pak ini. Oh, oke. Nah, apa-apa. Ini Pak Roy siapa ya Pak? Roy Manu Putih, Pak. Oh, Pak Roy Mana Putih. Aduh, selamat malam Pak Roy. Kalau begitu saya coba ke Pak Mario Sanger. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Tapi bisa enggak dihidupkan videonya? Iya, Pak. Iya, silakan Pak Roy. Pak Mario. Pak Mario bisa nyalakan video Pak? Sebentar, Pak ya. Sebentar. Oke. Mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak. Iya, silakan Pak. Kemudian saya ada waktu berapa lama lagi? 30 menit? Unmute dulu Pak. Kurang 30 menit. Oke, makasih. Pak Roy bisa hidupkan? Pak Mario, sorry. Pak Mario. Ini Pak Mario Sanger ya. Oke lah. Kalau misalnya tidak, saya coba lanjut saja penjelasan dulu ini bagiannya. Iya, Pak. Iya. Oh, oke, Pak Rio bisa dengar suara saya? Pak Ya, Mario? bisa, Pak. Oh, bisa. Oke, makasih. Iya. Pak Mario, bisa nggak pasang videonya? Oh, oke, makasih Pak. Nah, Pak Mario, ini kan kita belajar tentang pengudusan. Tapi kalau sudah ikuti tadi, saya coba menjelaskan terminologinya atau etimologinya, asal kata kudus itu kemudian sampai ke terminologinya. Nah, kemudian kita lihat di bagian yang berikut ini, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Pak Roy setuju ini Pak? Pak Mario maksudnya. Pak Mario setuju ya? Iya, Pak. Yo, makasih. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa Ya. melihat Tuhan sementara Alkitab menjelaskan dengan jelas di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Apakah semua orang telah berdosa itu termasuk saya
dan Pak Mario begitu, atau hanya mereka saja itu? Hanya orang-orang di Roma waktu itu. Menurut Pak Mario bagaimana? Pak, saya mau supaya kita coba sedikit interaksi di sana ya. Iya. Oke. Gimana Pak? Mohon maaf. Oke, saya ulang. Soalnya baru gabung Pak. Oke. Ini kata kekudusan itu atau syarat kudus untuk melihat Allah itu kita harus kudus, Pak. Persoalannya sekarang ini Roma pasal 5 ayat 12 di situ dikatakan karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, atau dengan kata lain karena satu orang semua orang telah berdosa. Ya. Nah, bagaimana orang yang berdosa itu bisa melihat Tuhan? Sementara Tuhan katakan syarat untuk melihat Tuhan cuma satu, tidak ada lain, kudus. Setuju Pak Mario? Iya. Lalu bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau kita tidak kudus, Pak? Betul, Pak ya? Iya itu. Pak Mario bisa tangkap pertanyaan saya ini, Pak ya? Iya bisa. Oke. Lalu kalau begitu kira-kira menurut Pak Roy ada enggak Pak Mario maksudnya? Menurut Pak Mario ada enggak cara untuk kita bisa melihat Tuhan selain kekudusan? Ada sih Pak. Nah, ada. Berarti kita ini harus kudus, Pak ya. Sudah syarat mutlak itu. Iya. Sementara kita Ya, harus kudus sih. Kudus. Oke, makasih Pak. Yang menguruskan Tuhan. Sorry Pak, bagaimana? Wahyu. Iya, yang menguruskan kan Tuhan Yesus, bukan kita yang. Oh, oke. Nah, jadi berarti bisa menguduskan diri. Oh, jadi Tuhan Yesus menguduskan Pak Mario begitu ya? Iya. Pertanyaan Pak sekarang begini. Oke. Kalau kita katakan bahwa Alkitabnya sendiri yang mengatakan, saya salah tulis ini, Roma pasal 5 harusnya ini. Roma pasal 5 ayat 12. Jadi karena kesalahan satu orang, semua orang telah berdosa. Jadi perhatikan ini ya. Satu orang yang berbuat salah, satu orang yang berbuat kekeliruan, siapa dia? Adam. Adam ya. Awal. Larangan Allah atau syarat Allah itu cuma satu, Pak. Segala tanaman yang ada di segala pohon yang ada di dalam taman ini silakan kamu makan buahnya. Tapi ingat Adam, ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya, yaitu pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kita tidak bahas ya jenis pohon seperti apa itu. Tetapi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka pada waktu itu jatuh. Ya kan? Jadi ketika mereka jatuh, kesalahan itulah kemudian di dalam Mazmur 5 ayat 12 katakan, karena kesalahan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, termasuk Pak Mario dengan saya dan kita semua yang hadir di sini. Betul Pak ya? Ya. Persoalannya sekarang untuk melihat Tuhan itu harus kudus, harus tidak ada dosa. Nah, disinilah yang harus kita kita sedang mempelajari bagian itu, Pak. Baik, kita teruskan saja ya. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 di situ mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Nah, yang tadi yang saya sudah gunakan kata hagiuzo ini, itu di awal di etimologinya, ya, di asal katanya, kemudian terminologinya seperti apa, yaitu dia dipisahkan atau dikhusus peruntukan bagi Allah. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Dia menggunakan kata evapax. Nanti kita jelaskan apa di arti evapax ini. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, di dalam bagian ini kata kudus atau hagioso itu adalah kata kerja tapi kata kerja pasif bukan aktif. Apa maksudnya ini? Nah, kalau dikatakan bahwa kata kerja aktif itu di pihak siapa? Ya. Kalau dia gunakan kata kerja pasif itu juga di pihak siapa? Jadi kita harus perhatikan kata-kata ini. Karena dengan kita memahami kata-kata ini, maka kita akan mengerti bahwa siapa yang aktif, siapa yang pasif. Nah, kembali ke soal Ibrani pasal 10 ayat 10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, maka kata hagioso di sini adalah kata kerja pasif yang artinya bahwa Allah sendiri yang berinisiasi, Allah sendiri yang mengadakan tindakan inisiatif, dan manusia sendiri menerima pengudusan itu secara pasif. Bisa tangkap sini ya. Jadi siapa yang aktif? Allah yang aktif. Yang pasif di sini adalah manusia. Karena itu pengudusan dilakukan melalui kematian anak tunggal Allah atau anak domba Allah, the Lamb of God. Anak domba Allah. Jadi dengan kata lain, begini, saya mau katakan begini. Jadi Allah yang berinisiasi, Allah yang menginisiatif, Allah yang mendorong dirinya sendiri untuk Yesus sampai mati di kayu salib. Itu bukan karena Pak Mario minta-minta merengek-rengek, Tuhan, Bapa di surga, kirim Yesus dong untuk mati di kayu salib. Enggak. Bukan manusia juga yang minta, tetapi itu adalah inisiatif Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia sendiri itu tidak ada unsur pasifnya di sana. Tetapi Allah sendiri yang aktif, manusia yang pasif. Jadi manusia sebenarnya hanya menerima, bukan manusia yang memprakarsai, bukan manusia yang berinisiasi. Ya. Oke. Yang berikut, saudara-saudara. Nah, kata Eva Pax yang di atas di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kata Eva Pax ini di sini, dia dapat berarti dua, saudara-saudara. Dia dapat berarti kualitas dan kuantitas. Dan yang kedua, dia bisa berarti dimensi ruang dan melampaui dimensi waktu. Melampaui dimensi ruang dan waktu. Artinya begini. Yesus mati hanya cukup sekali. Yesus tidak perlu mati berkali-kali. Yesus hanya mati cukup sekali dan itu Alkitab katakan kematiannya yang sekali itu untuk waktu selama-lamanya. Untuk dimensi ruang dan waktu tidak terbatas. Nah, jadi kalau misalnya kita coba definisikan kata kualitas dan kuantitas, maka Yesus menghapus dosa kita secara kualitas, itu bicara dosa besar, dosa kecil, dosa model apapun, itu sudah diselesaikan. Bicara tentang kuantitas, itu bicara tentang banyak sedikitnya dosa. Kalau bicara dari sisi waktu yang B, dimensi ruang dan waktu, itu bicara waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu sekali dan untuk selama-lamanya. Eva Pax. Jadi, Yesus tidak perlu mati berkali-kali, Yesus tidak perlu mati dua kali. Tetapi kematian Yesus yang sekali itu telah menyelesaikan seluruh dosa manusia. Jadi dengan kata lain, bahwa Yesus cukup mati sekali untuk menguduskan seluruh dosa manusia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian ayat yang dicatat oleh Yohanes pasal 1 ayat 29. Saya minta seorang membacakan supaya waktunya cepat. Kira-kira siapa yang bersedia? Yohanes pasal 1 ayat 29. Silakan. Sebelas menit lagi, Pak. Tadi 30 ya, bukan 11. Tadi sudah kurang lebih 30. Oh, sudah 30. Oke. Jadi kalau begitu Yohanes 1 ayat 29, silakan baca cepat. Ini moderator sangat ketat ini dengan waktu. Silakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terima kasih Pak James ya. Oke, sekarang saya ingin satu kali lagi ini. Kalau Pak Mario bisa lihat apa yang saya pegang ini Pak? Bisa ya? Ini flash disk ya. Nah, saya coba ilustrasikan begini Pak. Ini kalau flash disk ini saya tutup begini Pak Mario bisa lihat? Flash disk kalau saya tutup begini bisa kelihatan Pak? Nggak bisa Pak. Bisa lihat?
Ini, saya tutup. Kelihatan Pak. Tidak kelihatan ya? Iya Pak. Tapi saya tanya, ini biarpun Pak Mario tidak lihat, tapi apakah ini ada enggak? Flash di saya ini masih ada enggak ya? Ada Ada ya? Oke. Pak. Itu makanya Daud berkata begini. Itu juga yang dikutip oleh Paulus. Iya. Berbahagialah mereka yang pelanggaran dosanya diampuni dan pelanggarannya ditutupi. Atau terbalik ya. Berbahagialah mereka pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutupi, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya dosa ini, Pak Mario, kalau misalnya dosa ini saya tutup, Ya. kira-kira kelihatan dosanya? Tidak ya? Tetapi hakikat dosa itu tetap masih ada. Saya lanjut saja supaya karena waktunya. Nah, Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dengan kata lain bahwa kematian Yesus yang sekali saja itu sudah menyelesaikan seluruh dosa manusia. Nah, itulah yang dimaksud ketika kita percaya, ketika kita melihat bagian Yohanes 1 ayat 29 tadi katakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini konsisten dengan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 tadi. Yang menjelaskan bahwa Eva Pax sekali dan untuk selamanya. Jadi itu meliputi 2, kualitas dan kuantitas, dan terakhir B, dimensi ruang dan waktu. Jadi menurut pandangan Allah, sekali lagi saya ingin katakan, Bapak Ibu Saudara, ya, itu meliputi unsur waktu dan juga bicara tentang besar kecil. Nah, saudara-saudara perhatikan yang ada di bagian yang berikut ini. Paulus menyebut orang-orang yang ada di Efesus, di Filipi, di Korintus, di Galatia, dan jemaat-jemaat lain dengan dia menggunakan kata kudus. Berarti kata kudus itu juga sudah melekat kepada orang-orang di beberapa jemaat yang ada. Nah, kedua, kata kudus ini berbicara tentang status, saudara-saudara. Kalau tadi Pak Martin Luther menyebut ada masa lalu dan bicara tentang masa kini, tentang progresif, pengudusan progresif. Tapi di sini dijelaskan bahwa Paulus menjelaskan bahwa orang-orang Korintus itu adalah orang-orang yang dipanggil, seperti yang tadi Charles Baker mengatakan bahwa mereka itu bukan dipanggil untuk menjadi orang kudus, tetapi mereka sudah menjadi orang kudus dan dipanggil untuk hidup kudus. Ini 2 hal yang berbeda, saudara-saudara. Ya. Artinya orang-orang Korintus, orang-orang Galatia, orang-orang yang ada di Efesus, Filipi, itu adalah jemaat-jemaat yang sudah dikuduskan, bukan dipanggil untuk menjadi orang kudus, bukan. Mereka sudah menjadi orang kudus dan dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, yang kedua ini adalah kekudusan secara praktis atau pengalaman. Di 2 Korintus pasal 7 ayat 1 itu, marilah kita mencucikan diri dari semua pencemaran jasmani rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Yang artinya di sini berbicara tentang takut akan Tuhan itu akan membuat kita menjadi kudus. Itu bukan berbicara tentang kekudusan secara status. Kenapa? Karena kekudusan secara status itu kita sudah jelaskan tadi di dalam, kita sudah dapat penjelasan tadi kan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, bahwa manusia itu tidak ada andil apapun untuk menguduskan dirinya selain dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 7 ini, Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk hidup kudus. Kenapa? Karena mereka sudah menyandang status kudus. Jadi saudara perhatikan ini, perubahan antara status dan praktis, di mana praktis ini adalah permintaan Paulus untuk kita hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang kudus. Dan kita harus perhatikan ini dalam Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kekudusan di sini itu bukan hasil semata karena kita berusaha. Bukan hasil usaha kita untuk kita menguduskan, tidak, saudara-saudara. Tapi itu adalah kerjasama antara kita dengan Allah di dalam Roh Kudus.
ketika Roh Kudus termeterai di dalam hati kita, Filipi pasal 1 ayat 13, ya. Di situ nanti saudara baca, di dalam dia ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh itu sendiri yang akan bekerja di dalam kita untuk kita boleh hidup dalam kekudusan. Jadi bukan upaya kita semata, tetapi itu adalah kerjasama antara kita dengan Allah dalam Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam hati kita. Dan yang kedua itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu seperti bangsa Israel tadi toh. Dan yang terakhir ini saudara, jadi ada pengudusan yang final atau sinless perfection. Jadi selama kita di dalam dunia ini kita tidak akan pernah hidup, ya. Saya ingin katakan tidak akan pernah hidup kudus dalam pengertian tidak pernah akan berbuat kesalahan, tidak. Tetapi kita bisa saja berbuat kesalahan. Tetapi bukan berarti perbuatan kesalahan kita itu akan menggagalkan status kita. Saudara akan dibingungkan kalau misalnya sekarang saya orang percaya, saya menjadi orang kudus. Dan kalau misalnya saya tidak hidup kudus, apakah kekudusan saya secara status akan terbantahkan? Tidak, saudara. Sekali lagi saya ingin katakan, Ibrani pasal 10 ayat 10, kita menjadi kudus itu bukan karena kita, tetapi karena Allah. Oke? Dan yang terakhir ini final, yaitu kita diminta untuk supaya bersedia menanti kedatangan Tuhan. Untuk apa? Ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, tubuh, jiwamu terpelihara sempurna dan tidak bercacat, sinless perfection, tanpa ada dosa sedikitpun. Tapi hal itu hanya akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Nah, ini di Filipi pasal 3 juga ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu terhadap dirinya. Hal itu ditunjukkan kepada kita ketika Yesus bangkit, Yesus menggunakan tubuh yang baru. Yesus, tubuh yang baru itu, Yesus bisa makan ikan goreng, toh. Ya, tahu itu toh? Yesus bisa makan ikan goreng. Tapi tubuh itu adalah tubuh yang mulia. Nah, tubuh yang mulia itulah yang akan kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti. Nah, inilah pengudusan secara final. Jadi ulang, aspek pengudusan itu ada 3. Pengudusan yang pertama, pengudusan secara status. Kedua, kita bicara tentang kekudusan, tapi kekudusan secara praktis, itu praktis tidak dapat membatalkan pengudusan yang pertama. Dan sinless perfection itu, pengudusan yang ketiga, adalah pekerjaan yang dilakukan seluruhnya oleh Tuhan. Karena kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Selain Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Yang terakhir, saudara-saudara. Nah, ini saudara perhatikan maksud dan tujuan. Sedikit lagi ya. Maksud dan tujuan. Saudara perhatikan Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Ini sebenarnya membicarakan tentang pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan dengan luar biasa membuat mujizat. Ya, air terbelah, dan ini tidak pernah terjadi selama perjalanan kehidupan manusia di bumi, hanya lewat pengalaman bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan memberikan pemeliharaan terhadap bangsa Israel dengan memberikan makan roti mana yang rasanya seperti madu, ya. Dan yang kedua, makanan burung puyuh, ya, daging. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan, di malam hari bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan dengan memberikan tiang api pada waktu malam, dan pada waktu siang tiang awan untuk supaya mereka berjalan selama 40 tahun itu di padang gurun, tetapi mereka tidak pernah ada sol sepatu di situ, toh. Tidak ada tukang sepatu yang menjahit sepatu di padang gurun. Kemudian bayangkan kalau misalnya ada PLN yang tenaga air di padang gurun, nggak ada, pasti nggak akan menyala ini lampu. Tapi kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang menunjukkan kepada bangsa Israel. Lalu sebenarnya tujuannya apa Allah lakukan ini, saudara-saudara?
Saudara bisa bayangkan ya, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan membuat mujizat, dengan membuat berbagai cara Tuhan memelihara mereka, memberikan makanan, memelihara mereka dengan awan dan tiang api. Tetapi Roma pasal 2 ayat 24, Rasul Paulus menyebutkan, sebab oleh karena kamulah, kamu yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel sebagai representasi Allah di antara dunia, nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, ini persoalan bagi bangsa Israel. Nah, kalau begitu bagi saudara dan saya apa tuh? Lalu tambahan waktu 5 menit. Oke, makasih. Lalu Tuhan memelihara kita untuk apa? Untuk supaya kita menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kita ini secara praktis dan kemudian kita bisa hidup kudus, maka itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara bisa baca itu di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara, sebelum saya akhiri, saya coba kita untuk bisa melihat satu ilustrasi ini dalam bentuk video, ya. Suaranya kecil, Pak. Oh ya, tapi bisa melihat ya? Ya. Oke, lihat. Maksimal ini Bapak. Just waiting for her to get here. It's excited. It's hear his heartbeat again. That's really all I can think about. Oke, saudara-saudara, kita datang di penghujung kesimpulan. Kalau kita perhatikan di video tadi, itu berbicara tentang bagaimana Jordan mendapat jantung yang didonasikan kepadanya karena jantung yang dari Lukas itu masih bisa dipergunakan. Kita memang berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah memberi dirinya. Jadi yang ada pada Yordan itu adalah jantungnya Lukas yang ditransplantasi kepada Yordan, ya. Dan sampai hari ini menurut informasi Yordan hidup normal seperti anak pada umumnya. Yang saya ingin tanyakan begini atau menjadi perenungan kita. Kita menjadi kudus, kita menjadi berkenan di hadapan Allah oleh karena Kristus yang sudah mati menghapus segala dosa kita. Dia sekarang sudah tidak ada. Dalam pengertian secara kemanusiaan, Yesus sudah tidak ada. Tapi Yesus tidak hanya memberikan hatinya, tapi Yesus memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita sanggup melihat itu sebagai suatu hal yang unggul di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika kita sudah menjadi kudus dan dia panggil kita menjadi orang-orang kudus untuk sekarang hidup kudus,
apakah ada rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita untuk melihat bahwa Dia tidak hanya memberikan hatinya, tetapi telah memberikan hidupnya yang mengubahkan seluruh tatanan kehidupan kita dari berdosa menjadi orang-orang kudus dan dipanggil orang kudus. Ini yang harus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Kedua, ini yang menjadi kesimpulan kita. Kalau dari kata kudus itu adalah apakah itu kodesh ataukah hagios monai, itu semua adalah syarat untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya itu. Nah, kemudian pengudusan itu sendiri ada 3 status kudus, status pengudusan secara status, pengudusan secara praktis, dan pengudusan yang final. Dan yang ketiga adalah tujuan, tidak lain adalah untuk memuliakan. Nah, tugas yang saya boleh bagikan pada saudara-saudara, jelaskan pengertian Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ini saja yang bisa menjadi bagian dalam pembelajaran kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ben. Terpujilah nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita boleh mendengarkan penjelasan yang cukup padat dengan waktu yang sangat terbatas, tapi tanpa mengurangi kehendak Tuhan. Kita malam hari ini akan lanjutkan ke sesi yang kedua, 40 menit ke depan ya, 40 menit ke depan. Saya akan membuka ruang diskusi atau tanya jawab. Jadi dipersilakan bagi Bapak Ibu, saudara kekasih yang masih belum paham di beberapa bagian yang perlu ditanyakan dan dapat penjelasan, dipersilakan untuk bertanya. Suara saya bisa kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Iya. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Jadi 40 menit ke depan saya berikan kesempatan. Jadi kalau bisa tulis atau angkat tangan, dipersilakan. Saya kasih kesempatan 3 orang pertama, dan setiap pertanyaan langsung dijawab supaya tidak memakan waktu yang banyak. Dipersilakan, siapa yang ingin bertanya lebih dulu? Belum, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan Ya. nama. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya, shalom, Pak. Ya. Ya, ini Pak, dosa telah dihapus satu kali untuk selama-lamanya. Artinya begini, Pak. Yang kita buat sekarang bukan masuk kategori dosa lagi ya, Pak. Atau bisa dikatakan pelanggaran. Bagaimana Pak itu? Bisa dimengerti, Pak? Silakan Pak. Pak Wali langsung tanggapi. Iya, makasih Pak. Makasih Pak Mario. Kita melihat Ya, dulu Pak. dari asal. Iya, makasih Pak. Dari kata bahwa Yesus menghapus segala dosa kita, Pak ya. Yang di dalam Ibrani pasal 10 tadi itu, ayat 10, bahwa Dia menyelesaikan seluruh dosa kita itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Iya. Pertanyaan Pak Mario tadi, apakah yang kita buat itu adalah dosa atau bukan? Dosa, Pak. Namanya pelanggaran itu kan adalah, dosa itu adalah bentuk Untuk saat ini, Pak. Sekarang. Iya, betul. Dosa adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita masuk di dalam bentuk pemberontakan? Tentu tidak. Karena nanti begini, pengampunan itu, yang tadi di pengudusan itu, Dia menyelesaikan seluruh dosa kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Betul, Pak ya? Halo, Pak? Pak Mario? Ya, Pak. Ya, Bisa, gimana, Pak? Saya mau supaya kita itu lihat, Pak.
interaksi. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus menyelesaikan seluruh hutang dosa kita, berarti itu beres menurut Alkitab ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita melakukan kesalahan itu dikategorikan ke dosa atau tidak? Ya jelas itu dosa. Iya. Jelas itu dosa, jelas itu pelanggaran. Pertanyaannya, apakah pelanggaran yang kita buat itu dapat membuat kita terjebak atau kita bisa binasa dengan kesalahan itu? Tentu tidak. Nah, ini masih membingungkan mungkin buat Pak Mario ya. Iya. Karena Yesus menyelesaikan itu, dosa itu, semata-mata karena itu tuntutan yang membuat kita sampai di terhukum di hadapan Allah. Tetapi dengan adanya kematian Yesus, segala tuntutan dosa, baik sengat dosa maupun maut, itu sudah tidak ada terikat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya tentunya kan Pak. Karena di bagian lain dikatakan bahwa kita juga sendiri akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Nah itu nanti kita lihat dalam topik yang berbeda Pak. Itu di dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15. Nah ayat 15 di situ dikatakan, jika pekerjaan seseorang itu tahan uji, maka dia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaan seseorang tidak tahan uji, maka pekerjaannya itu sendiri akan terbakar, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti. Jadi kita harus bedakan antara hakim di dunia dengan hakim di surga nanti, Pak. Nah itu nanti kita pelajari dalam topik yang berbeda. Nah bisa kita kalau mau gabung dengan topik ini nanti kita agak kebingungan. Tapi sedikit paling tidak bagian yang dikatakan bahwa Pak Mario itu apakah dosa? Ya jelas dosa, Pak. Tetapi dosa kita itu yang ada di situ bukan berarti dapat membuat kita menjadi binasa, tidak. Iya. Tapi dosa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti itu ketika kita di bema. Nanti Pak Mario boleh lihat di luar kelas ini di dalam 1 Korintus pasal 3 itu Pak, ayat 10 sampai ayat 15. Oke. Ya. Boleh begitu Pak Mario sambil melihat kita berikan. Iya, boleh Pak. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan Pak. Silakan untuk penanya kedua. Satu pertanyaan. Langsung saja kalau ada yang ingin bertanya lagi. Atau mungkin Pak Mario ada pertanyaan kedua, silakan. Tidak ada yang lain. Ya, tidak Pak. Ini Pak James lihat ya. Pak James saja di lain. Pak James, ya. ada pertanyaan? Ya, bisa langsung ya Pak. Bisa. Terus begini. Ya, memang begitu. Oke. Iya Pak. Jadi Langsung, pelajaran. Pak. Ya, makasih. Pelajaran kita malam hari ini adalah pengudusan kan? Ya. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 10, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktik hidup, misalnya jatuh ke dalam dosa, berarti kita sudah tidak kudus lagi dalam praktik ya Pak. Apakah kekudusan itu hilang atau tidak? Makasih Pak. Makasih Pak James. Pak moderator saya langsung aja ya. Ya, silakan. Kasih. Apakah ketika kita berbuat dosa itu keselamatan kita hilang? Yohanes 10 ayat 28-29 sampai 30 jelas di situ Pak. Bahwa aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Saya ulang ya. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan nah ini seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Nah,
Kalau kita melihat di bagian yang tadi di Ibrani pasal 10 ayat 10, itu kata Eva Pax di situ itu menjelaskan dua aspek kalau kita masih ingat ya. Aspek yang pertama itu bicara dalam konteks kuantitas dan kualitas, dan aspek yang kedua itu bicara dari sisi waktu. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kita yang membuat kita menjadi kudus atau pihak di luar kita? Ya jelas tadi. Di Ibrani pasal 10 ayat 10 tadi toh, karena kehendaknya Ilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi hal yang pasti di sini adalah Allah sendiri yang membuat status kita ini. Ingat ya, ada tiga kan tadi kan. Jadi ada status, ada praktis, dan ada final. Jadi yang status ini dikerjakan oleh Allah, kemudian yang kedua praktis itu juga adalah Allah yang bekerja, jelaskan di Filipi pasal 2 tadi itu ayat 14, bahwa Allah sendiri yang bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun menurut kerelaan Dia. Dan yang ketiga, bahwa Allah sendiri yang melakukan nanti pekerjaannya setelah Yesus datang di awan-awan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari bagian itu bisa dilihat, Pak James, bahwa praktis itu tidak dapat membatalkan kegagalan kita, tidak dapat membatalkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan bahwa Yohanes 1 Yohanes 10 tadi ayat 28 sampai 30 jelas sekali di situ bahwa aku akan memelihara mereka. Artinya tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak ada seorang pun. Jadi keselamatan itu, Pak, jelas, pasti, dan kita tidak bicara mudah-mudahan. Pasti. Makasih, Pak. Pak James, bagaimana? Iya, makasih, Pak. Siapa tahu ada tanggahan dari Pak Roy tadi kan mengenai jawaban dari suara tentang pengudus. Karena Pak Roy kan tadi Pak Mario, dia hubung, Mario, sorry. Dia kan Pak Mario kan hubungkan dengan perbuatan tadi toh. Jadi saya singgung oleh pengudusan. Mungkin ada masukan dari Pak Mario tentang penjelasan atas pertanyaan saya dijawab oleh Pak Walda. Pak Mario. Gimana Pak? Jadi iya, saya bisa tangkap untuk artinya janji keselamatan itu Pak bersifat kekal Pak. Kesalahan pelanggaran kita tidak akan membatalkan janji keselamatan kita. Begitu kira-kira Pak? Betul Pak. Karena yang membuat kita menjadi orang-orang kudus itu bukan perbuatan baik kita Pak. Iya. Bukan perbuatan baik. Sekali lagi kita sudah dapat penjelasan tadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 bahwa Allah sendiri kan yang bekerja itu, bukan manusia. Jadi tidak ada andil apapun dari pihak manusia selain dari Allah sendiri. Karena itu pekerjaan atau perbuatan baik kita itu, pekerjaan kita yang buruk sekalipun, Pak Roy Maria tadi sudah baca di Roma pasal 1 Korintus pasal 3 ayat 10 tadi Pak. Belum sebentar. Oh ya sudah, oke. Nanti tolong dibaca supaya dari situ akan ada jawabannya. Iya. Pak Ben, bisa saya jawab Benar, ini? Pak. Kita mengikuti dari 1 Korintus pasal 10 itu? Bisa, silakan. Oke. Pak Roy silakan, Pak Mario silakan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 10, Pak. Benar, Pak ya? Silakan baca. Oh. Oke, Pak Ben silakan lanjut dulu, Pak. Sembari kita sudah ada. Silakan Pak Mario baca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Ayat 10 Pak ya? Iya, silakan. Dasar dan bangunan. Ya.
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasarnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali-kali kelak pekerjaan masing orang-orang akan nampak. Karena hari Tuhan. Lanjut, Pak. Ya, jadi gini Pak Mario. Dari bagian itu kita melihat ada pekerjaan, toh. Nah, di situ ada pekerjaan itu adalah perbuatan kita, Pak. Pekerjaan. Bicara pekerjaan, perbuatan. Nah, perbuatan di situ atau pekerjaan itu digambarkan oleh Paulus dengan menganalogikan 6 bagian, 6 jenis, ya. Ada rumput, jerami, dan kemudian ada kayu kering. Nah, ini tiga jenis ini yang akan terbakar. Baru ada yang kedua itu prestone, batu permata, baru silver, perak dan emas. Nah, ini 3 jenis ini, iya, perak dan emas, itu tidak akan terbakar. Jadi ada yang terbakar, ada yang tidak terbakar. Nah, pekerjaan mana yang terbakar itu pasti jelek itu, Pak. Pasti buruk itu. Paling itu yang tidak diterima. Silakan, Pak. Baca terus, Pak Mario. Sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jelas, Pak, ya. Jelas jadinya, ya. Jadi sekalipun pekerjaannya terbakar, tetapi apa di situ dikatakan? Dia sendiri akan diselamatkan. Selamatkan. Jadi orang ini selamat enggak biarpun DP pekerjaan terbakar? Selamat kalau menurut ayat ini, Pak. Ada ayat yang lain yang bilang enggak selamat. Nanti kalau misalnya Pak Mario temukan, nanti tolong tujukan ke saya atau sampaikan. Jadi jelas sekali di situ, Pak Mario, pengudusan itu dikerjakan oleh Allah. Dan kita telah menjadi orang-orang kudus. Makanya tadi saya rujuk di dalam beberapa surat Paulus kepada jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, jemaat di Efesus. Paulus menyebut dengan mereka menyebut mereka dengan jemaat atau orang-orang yang dikuduskan. Jadi kalau bertanya apakah Pak Mario orang kudus, ya harus memberi jawaban bahwa berdasarkan Alkitab saya sudah dikuduskan satu kali dan untuk selamanya. Dan ketika saya gagal di sini, jelas sekali Alkitab katakan, itu tidak akan membawa kita kepada maut. Kenapa? Karena yang membuat kita menjadi kudus itu bukan karena kita, tapi karena Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu menyelesaikan seluruh hutang dosa saya. Begitu, Pak Mario. Ya. Makasih. Silakan Pak Ben. Terima kasih Pak Wadah. Terima kasih Pak James. Mute Pak, unmute dulu. Pak Ben. Ya, makasih. Kita masih punya waktu sekitar 23 menit untuk berdiskusi. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung saja ditanyakan ke kelas untuk bisa langsung ditanggapi oleh pembicara kita malam hari ini. Dipersilakan. Mungkin Pak Roy atau Pak Mun, saya kembali bertanya. Silakan. Bicara
tentang keselamatan, Pak. Keselamatan. Menurut saya, Pak, kalau untuk keselamatan, Pak, kita kan harus juga mengerjakan keselamatan kita, kan? Iya. Benar, Pak? Atau gimana, Pak? Silakan Pak Roy mau bertanya yang mana ini? Pak Mario, sorry. Pak Mario bertanya apakah keselamatan itu harus kita kerjakan. Gitu Pak ya? Iya, Pak. Ya, saya Kalau misalnya ambil Filipi ya. saya ambil misalnya, Pak, begini, Pak. Oh ya, silakan. Saya belajar dari Nuh. Hanya dia diselamatkan dengan Pak. Artinya saya lihat begini, Pak. Dia diselamatkan memang, tapi ada satu hal yang dia harus kerjakan untuk menyelamatkan hidupnya. Contoh, dia diperintahkan Tuhan untuk membangun bahteranya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Harus ada respon dari kita kan, Pak, untuk mengerjakan keselamatan. Oke, baik Pak. Kerjakan keselamatan. Dari bahasa itu saja mungkin kita bisa terjebak dengan ternyata keselamatan itu kita harus kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan maka itu akan membatalkan keselamatan kita. Begitu kan Pak ya? Tidak Pak. Begini, dari kata itu saja dalam bahasa Inggris di situ dia katakan kerjakanlah keselamatanmu keluar. Jadi harus perhatikan itu. Kalau di surat Filipi itu dikatakan bahwa karena kamu sekarang sudah mendapatkan keselamatan, karena itu keselamatanmu itu harus kamu kerjakan keluar. Artinya begini Pak, mengerjakan keselamatan itu keluar itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah miliki. Di mana keselamatan itu kita miliki semata-mata karena pemberian Allah atau anugerah Allah. Jelas Pak ya? Kemudian keselamatan itu kita harus bagikan kepada orang lain dengan bentuk apa? Menyampaikan Injil keselamatan kepada mereka. Injil keselamatan apa? 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 4 itu, Pak. Dikatakan bahwa Yesus sudah mati sekali untuk selamanya, kemudian Yesus telah dikuburkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Jadi Yesus mati untuk segala dosa kita dan dia telah dikuburkan, tetapi pada hari yang ketika dia bangkit. Bangkit menunjukkan bahwa iman kita tidak sia-sia. Bangkit di sini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan Yesus itu mau tidak mampu untuk mengekang dia atau membatasi Yesus. Tapi dengan kebangkitan Yesus, hai maut, di manakah sengatmu? Sekali lagi, apakah pekerjaan keselamatan itu harus dibuat? Iya memang Pak. Kita harus mengerjakan keluar. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak mengerjakan keselamatan keluar, kita gagal dalam keselamatan. Tidak. Kita harus pisahkan tadi. Antara keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, itu cuma sekali. Dan tidak berulang. Di Ibrani pasal 10 ayat 10. Itu Pak ya. Tapi keselamatan itu memang kita harus kerjakan. Tetapi bukan berarti ketika kita mengerjakan itu harus berhasil. Banyak orang yang menginjil tetapi ditolak. Banyak orang yang mengajar tentang Injil keselamatan tetapi tidak diterima. Tapi apakah ketika mereka tidak diterima, keselamatan kita menjadi gagal? Tidak. Kenapa? Karena yang mengerjakan keselamatan kita, sekali lagi Pak, bukan kita, tapi Yesus. Nah ini dua hal yang harus kita pisahkan. Ya, kita harus bedakan itu. Jadi ada praktis yang tadi yang harus kita kerjakan bersama Tuhan, tetapi ada yang status tadi itu memang betul-betul dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada intervensi apapun dari manusia. Boleh Pak Mario? Ya, siap. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Ben, silakan Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Kita masih ada waktu 17 menit ini untuk diskusi. Ada yang ingin memanfaatkan
Pak Ben, Ya, silakan Pak James. kalau tidak ada, saya masih mau menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak Mario tadi. Silakan Pak. Jadi menurut tangkapan saya, maksud dari Pak Mario, Nuh itu bekerja karena mau selamat mungkin. Saya ambil kesimpulan, orang percaya karena selamat bekerja. Berbeda dengan orang yang belum selamat. Dalam artian, ada orang yang mau berusaha bekerja untuk selamat. Tetapi kalau orang percaya, sudah selamat, baru bekerja. Mungkin begitu. Makasih. Pertanyaan ini ditujukan ke pemateri atau ke Pak Mario? Pak James tidak bertanya Pak Ben, tapi Pak James menambahkan. Oh, menanggapi saja. Menyanggah mungkin. Iya. Bukan menyanggah, Oke. Pak. Menambahkan. Kesannya Pak Pak Mario Mario tadi. ada- Ya, halo Pak. Mumpung tidak Ya, ada yang ya, silakan. Iya. Iya Pak. Iya Pak Ben. Thank you Pak Jen. Ya, makasih Pak Mario. Karena kita kan sudah Oke. selamat. Ini karena masih ada Selamat. Sudah Pak James? Ini masih ada Makasih. sekitar 15 menit. Saya ada pertanyaan ini untuk pemateri. Bisa tolong dijawab. Ini kalau kita melihat 1 Korintus pasal 1, itu di sana kan dikatakan jemaat di Korintus itu adalah jemaat kudus, Pak. Sorry Pak, 1 bisa Korintus dijelaskan pasal 1 ayat. ayat 1. Ya? 1 Korintus Ya. ayat 1 ya, apa? Satu Korintus ya, ayat 1 sampai 2 itu. Ya, di sana kan dikatakan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang dikuduskan. Tapi kalau kita baca terus itu lanjutnya itu sampai ayat 15 kita bisa lihat bahwa kehidupan praktis jemaat Korintus itu luar biasa. Rusak. Iya, sangat rusak. Malah di Alkitab sendiri katakan belum pernah ada dosa yang pernah terjadi, tapi itu dilakukan oleh orang-orang kudus di Korintus. Nah, ini mohon dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih Pak Ben. Jadi sebenarnya saya juga sangat berhati-hati sekali mau menjelaskan bagian ini. Karena seperti yang tadi Pak Ben katakan bahwa dosa ini hampir Paulus tidak pernah lihat ada di antara orang-orang yang tidak percaya, bayangkan itu. Jadi artinya dosa apa yang ada di situ di 1 Korintus pasal 5 itu ya. Jadi ada kawin mawin, tapi artinya ini antara orang percaya. Jadi orang percaya di sini dia ada hubungan begitu, hubungan antara anak dengan istri ayahnya. Kan begitu ya, di 1 Korintus pasal 5 kalau tidak salah Pak Ben ya. Iya. Nah, di situ dikatakan bahwa dosa yang seperti ini memang tidak pernah terjadi. Bayangkan, dia berhubungan badan dengan istri dari ayahnya. Jadi boleh dapat dikatakan ini mama stepmother-nya ya, mama tirinya ya. Oke. Nah, Paulus memberikan suatu gambaran dosa seperti ini luar biasa dan tidak pernah ada terjadi di antara orang-orang yang tidak percaya. Lalu apa solusinya? Paulus memang memberikan kesempatan untuk orang-orang seperti itu bisa mengalami pertobatan atau mengalami perubahan lah ya. Karena memang di bangsa di orang-orang Yunani ini atau dapat dikatakan kehidupan mereka kan itu kehidupan yang notabene-nya penyembah berhala. Jadi mereka itu bahkan anak-anak perempuan mereka itu bisa diberikan persembahan kepada dewa-dewa atau dewa-dewi. Nah, sampai seperti itu. Tapi ketika mereka menjadi percaya, ini yang aneh yang Pak Ben tadi sanggahkan. Jadi
ayat 5 di situ, coba kita baca Pak Ben, kalau di ayat 5, dari 1 Korintus pasal 5. Ya, bunyinya demikian. Ya, silakan Pak. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga Ya. binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya. Jadi jelas sekali di sini kalau bicara dalam konteks keselamatan, sebenarnya kita sudah keluar dari dari topik kita apa-apa, karena pengudusan itu juga masuk dalam soteriologi atau keselamatan ya, ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Nah, kalau dikatakan bahwa dosa seperti ini bahkan bisa terjadi, tetapi kalau Paulus katakan, kalau misalnya dia tidak mau lagi ada pertobatan di sana, sebaiknya kita berdoa dan kemudian kita serahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi boleh dapat dikatakan ekstrim sekali ini, dan saya harus berhati-hati. Ini dengan pertanyaan Pak Maria juga tadi, bahwa sekali lagi keselamatan itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu pekerjaan Allah. Dan ketika Allah mengerjakan, maka tidak ada satu andil apapun dari manusia. Manusia hanya diminta dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu jelas ya. Diminta percaya. Karena keselamatan itu pekerjaan Allah. Nah, orang seperti itu rupanya diminta oleh Paulus supaya jemaat mendoakan dia. Untuk apa? Supaya dia mengalami suatu pertobatan. Tapi kalau memang tidak ada pertobatan, ya harus kita serahkan kepada iblis. Dalam pengertian supaya iblis pakailah. Dan akhirnya iblis pakai di sini menurut Paulus, tubuhnya binasa. Tetapi apakah orang ini binasa? Tidak. Terbukti di situ ayat 5b kan dikatakan, supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Begitu Pak Ben. Ya. Nah, mungkin ada sedikit ini yang ingin saya tambahkan ini sekalian dengan pertanyaan Pak Ben, Pak Mario tadi. Mengatakan bahwa, jadi kalau begitu orang seenaknya berbuat dosa. Karena kita sudah diselamatkan. Maka mungkin saya ingin memberikan satu ilustrasi jadi begini, Pak. Saya sering bawa ilustrasi ini. Misalnya kita berhutang kepada seseorang lah, atau kepada satu negara lah. Jadi misalnya hutang saya itu memang sudah tidak terhingga. Dan jalan satu-satunya itu harus dihukum mati. Ya, dihukum mati. Tapi pada saat hakim ingin mengetok palu, Pak Mario datang di depan persidangan putusan. Lalu Pak Mario katakan, Pak Hakim, berapa yang Pak Hakim minta untuk Pak Walda bisa bebas? Pak Hakim minta kurang lebih 1 miliar. Kemudian Pak Mario membayar itu. Saya tanya ke Pak Mario, menurut Pak Mario, apakah saya setelah Pak Mario bayar itu bebas saya, Pak? Hakim minta untuk membebaskan saudara Walda Kris, itu harus dibayar dengan 5 miliar, bukan hanya 1 miliar. Lalu datang Pak Mario membayar 5 miliar. Saya bebas, Pak? Bebas. Bebas, Pak ya. Betul ya? Secara hukum bebas ya. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk Pak Kan Mario? ditebus. Iya, karena sudah ditebus. Kalau begitu, apa Iya. yang saya harus bayar ke Pak Mario? Harus apa saya buat ke Pak Mario? Pak Mario bisa dengar suara saya? Iya, iya. Apa yang saya harus lakukan kepada Pak Mario yang sudah membebaskan saya dengan 5 miliar? Jadi ya, secara apa ini, Pak? Bagaimana, Pak? Iya, tadi kan Pak Mario sudah membebaskan saya dengan memberi bayar 5 miliar. Setelah saya bebas, kira-kira apa yang saya harus lakukan buat Pak Mario? Mungkin berterima kasih, Pak ya. Berterima kasih, ya lebih tepat berterima kasih.
Saya Ya. mungkin akan datang Pak Mario, terima kasih, peluk-peluk kaki Pak, ya kan Pak? Ya. Aduh, Pak, saya pasti sudah dihukum mati. Tapi persoalannya berbeda Pak. Ketika saya keluar dari persidangan, kita keluar dari persidangan, saya temui Bapak, langsung saya tempeleng. Menurut Bapak, saya sudah bebas enggak itu? Biarpun saya tempeleng, saya kan sudah selesai Pak ya? Betul Pak ya? Tetapi persoalannya, apakah saya ketika saya datang ke Pak Mario Ya. bukan terima kasih, tapi Ya. saya langsung tempeleng Pak Mario. Pak Mario mau bilang apa saya? Orang yang tidak tahu berterima kasih kan? Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah bebas Pak? Iya, bebas. Sudah. Secara hukum sudah bebas. Bebas. Iya. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita Pak. Dan dia tidak perlu berulang-ulang kali, hanya sekali kan? Eva Pax tadi kan kita temukan tadi kata itu. Pertanyaannya, kalau kita menyakiti Yesus, kita masih tetap bebas? Bebas. Persoalannya Tuhan akan bilang apa? Bukan main dong. Kita ke penderitaan seperti apa dong yang Anda mau bikin lagi? Gitu kan? Nah, pertanyaan sekarang, apakah Yesus membebaskan kita dengan 5 miliar, Pak Mario? Bukan. Darah. Dengan darah dan nyawanya. Lalu pertanyaannya sekarang, ketika dia berdiri di hadapan kita sekarang, kalau dia tanya begini, apa yang akan kita buat bagi dia? Apakah akan menambahkan kesakitan yang pernah dialami di kayu salib? Tentu tidak, Pak. Tapi harus hidup. Itulah kamu yang sekarang sudah kudus, hiduplah seperti orang-orang kudus, seperti Bapamu di surga adalah kudus. Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Ben. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, kita masih ada 5 menit ini untuk bertanya. Kalau masih ada yang ingin memanfaatkan 5 menit sebelum kita akhiri. Nah, kayaknya ini sudah kecapean ini, karena sudah jam 9. Ya. Dan ini ada dari wilayah Indonesia Timur, sudah jam 10 di sana, yang ikut di malam hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk partisipasi saudara semua, Bapak Ibu, pada malam hari ini, untuk Pak Mario secara khusus yang aktif sekali bertanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, jadi Ben. ya, jadi kalau ada setelah kelas Alkitab malam hari ini muncul pertanyaan, bisa bertanya di grup yang sudah disediakan, boleh bertanya di situ untuk topik yang kita sudah ikuti malam hari ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang setelah kelas Alkitab malam hari ini ditutup dan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke grup atau bisa langsung ke materi pada malam hari ini, ke nomor WA. Jadi bisa langsung ke nomor WA. Jadi untuk itu saya minta tolong bagi partisipan, Bapak Ibu Saudara malam hari yang sudah ikut, yang sudah gabung di grup, supaya boleh menggunakan nama yang bisa kita kenal. Jadi jangan nomor atau inisial yang digunakan, tapi nama yang jelas, supaya kita bisa ada komunikasi lanjut yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya mewakili tim pelayanan dari Grace Ministry pada malam hari ini sangat bersyukur, berterima kasih untuk yang pertama, untuk hamba Tuhan Evangelis Bapak Walda Kris Tangkilisan Sarjana Teologi yang sudah memberikan waktu dan banyak hal yang lain, mempersiapkan materi sehingga malam hari ini boleh disajikan bagi kita semua, bahkan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan malam hari ini. Terima kasih Pak Walda.
Terima kasih untuk semua partisipan yang tidak bisa saya sebut satu persatu ini karena tadi saya sempat lihat ada sampai 17 peserta yang hadir dan lebih malah. Terima kasih malam hari ini. Nanti kita berharap kita bisa lanjut lagi komunikasi di grup yang sudah disediakan. Dan nanti kita akan polling lagi di grup untuk materi selanjutnya, materi apa yang kita boleh bahas bersama-sama. Sekali lagi nanti tolong tetap aktif di grup supaya kita boleh polling materi untuk kita bahas di kelas Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan malam hari ini kita akan akhiri kelas Alkitab Bible Study kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Bapak Marlon Tahir, Sarjana Teologi, untuk akhiri kita dalam doa. Pak Marlon. Oke, baik. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Kekal Kudus dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk pertemuan yang perdana dari setiap rencana yang kami susun dan sepakati bersama, kami semua yang ada dalam grup Grace Ministry Bible Study. Tuhan berkati, karena kami boleh belajar bersama-sama dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjadi pemateri kami di malam hari ini. Hikmat Tuhan terus menaungi dia dan kehidupan, bahkan keluarga dan pelayanan. Apapun yang dikerjakan semua Tuhan berkati. Demikian juga moderator kami hari ini, Pak W.S. Penyanyi Sarjana Teologi, yang Kau juga memberkati dia dalam segala tugas pekerjaan pelayanan, bahkan keluarga. Kami semua, bahkan secara khusus partisipan yang hari ini boleh berdiskusi, berinteraksi secara langsung untuk boleh mendapatkan pencerahan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami semua. Kami tetap terus berdoa untuk kegiatan Bible Study ini ke depan, biarlah juga terus terjadi sesuai dengan maksud, rencana, dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Walda, partisipasinya. Pak Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.